Pentakosta orang Yahudi dirayakan. Saya akan memberitahukan sama saudara perbedaan antara hari raya Pentakosta orang Yahudi dan Pentakosta orang Kristen. Karena saudara harus tahu bedanya. Ini penting sekali. Pentakosta orang Yahudi dirayakan 50 hari. Jadi arti daripada hari Pentakosta itu hari yang ke-50. Hari Pentakosta orang Yahudi dirayakan 50 hari sesudah Paskah orang Yahudi. Kapan orang Yahudi merayakan Paskah yang pertama kali? Semalam sebelum mereka keluar dari Mesir. Semalam sebelum mereka keluar dari Mesir, mereka merayakan Paskah yang pertama kali. Setelah mereka merayakan Paskah, keesokan harinya mereka keluar dari Mesir. Keluar dari perbudakan. Allah membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir. 50 hari sesudah mereka keluar dari Mesir, mereka tiba di satu tempat yang bernama Gunung Sinai. Mereka tiba di Gunung Sinai. Apa yang terjadi di Gunung Sinai? Allah memberikan 10 hukum Taurat kepada bangsa Israel. Nah, ini yang mereka rayakan. Jadi Pentakosta orang Yahudi dirayakan 50 hari sesudah Paskah orang Yahudi. Pentakosta orang Yahudi adalah hari di mana mereka memperingati pertama kali Allah memberikan 10 hukum Taurat. Itu Pentakosta orang Yahudi. Nah, apa yang terjadi pada hari itu ketika Allah memberikan 10 hukum Taurat? Apa yang terjadi pada hari itu? 3.000 orang mati. Ini Pentakosta orang Yahudi. Pentakosta orang Yahudi berbeda dengan Pentakosta orang Kristen yang kita rayakan hari Minggu besok. Sama seperti arti daripada kata Pentakosta. Pentakosta orang Kristen dirayakan 50 hari sesudah Paskah orang Kristen, yaitu hari kebangkitan Yesus. Betul? 50 hari sesudah Paskah orang Kristen, 50 hari sesudah kebangkitan Yesus, orang percaya berkumpul di ruangan atas di Bukit Sion. Kalau Pentakosta orang Yahudi di Gunung Sinai. Betul? Kalau Pentakosta orang Kristen di Bukit Sion. Orang percaya berkumpul 50 hari sesudah kebangkitan Yesus, sudah Paskah orang Kristen. Orang percaya berkumpul di ruangan atas di Bukit Sion. Apa yang terjadi pada hari itu? Allah memberikan Roh Kudus. Jadi Pentakosta orang Kristen dirayakan 50 hari sesudah Paskah orang Kristen, sesudah kebangkitan Yesus. Bukit Sion. Apa yang terjadi pada hari itu? Hari Pentakosta orang Kristen adalah hari di mana kita merayakan pertama kali Allah memberikan Roh Kudus. Itu bedanya. Apa yang terjadi pada hari itu? Di Bukit Sion, di ruangan atas, ketika Allah memberikan Rohnya yang kudus, apa yang terjadi? 3.000 orang selamat menerima hidupnya yang baru. Haleluya. Jadi ini beda Pentakosta orang Yahudi. Di Gunung Sinai mereka menerima 10 hukum Taurat, 3.000 orang mati. Tapi di Bukit Sion, waktu orang percaya berkumpul, Allah memberikan Roh Kudus kepada orang percaya. Apa yang terjadi? 3.000 orang menerima hidup yang baru. Itu sebabnya Alkitab berkata, hukum Taurat mematikan, tetapi Roh memberikan kehidupan. Amin. Yes. Kita firman Tuhan, perhatikan baik-baik. Kita lihat firman Tuhan dari Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai 21. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Ayat yang ke-20. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Firman Tuhan berkata, sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh. Yang dimaksud dengan gunung yang dapat disentuh di sini, gunung yang mana? Gunung Sinai.
Kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh, kepada api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kepada angin badai, kepada bunyi sangkakala, kepada suara yang berkata sehingga orang yang mendengarnya memohon, jangan lagi berkata kepada kami. Bahkan yang terbaik dari mereka sekalipun, siapa yang terbaik dari mereka? Musa. Musa ketakutan, Musa sangat gemetar. Jadi saudara bisa melihat, waktu Allah memberikan 10 hukum Taurat kepada bangsa Israel di Gunung Sinai pada hari Pentakosta pertama orang Yahudi, atmosfernya begitu mengerikan. Atmosfernya, keadaannya begitu mengerikan. Pentakosta orang Yahudi keadaannya begitu mengerikan. Api yang menyala-nyala, kekelaman, kegelapan, angin badai, bunyi sangkakala, bunyi suara yang berkata kepada mereka sehingga mereka yang mendengarnya memohon, stop, jangan lagi berbicara kepada kami. Bahkan yang terbaik dari mereka sekalipun, siapa yang terbaik dari antara orang Israel pada saat itu? Musa sangat ketakutan, sangat gemetar. Jadi kalau saudara menyentuh gunung ini merupakan gambaran. Dengan kata lain, kalau saudara hidup di bawah hukum Taurat, ini mengerikan. Saudara hidup di bawah penghukuman. Ini yang terjadi. Tetapi saya punya kabar baik buat saudara. Alkitab berkata, kamu tidak lagi datang kepada gunung yang dapat disentuh. Artinya apa? Kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Tetapi ayat berikutnya, ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion. Pentakosta yang pertama terjadi di mana? Di Bukit Sion. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habil. Kamu gak datang lagi ke gunung yang dapat disentuh, Gunung Sinai, tetapi kamu sudah datang kemana? Ke Bukit Sion. Nah, saya mau saudara mengerti, ini semua gambaran. Jadi Gunung Sinai yang dibicarakan di sini, gunung yang dapat disentuh, Gunung Sinai, kemudian Bukit Sion yang dibicarakan di sini, ini merupakan gambaran, bukan berbicara tentang Gunung Sinai secara fisik di tanah Arab atau Bukit Sion secara fisik di tanah Israel, bukan, tapi ini merupakan gambaran. Betul? Ini merupakan gambaran. Kamu nggak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Kalau kamu hidup di bawah hukum Taurat, kamu hidup di bawah penghukuman. Atmosfernya begitu mengerikan. Alkitab sudah menggambarkan. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion. Amin. Artinya gereja seharusnya tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi gereja. Kenapa saya katakan gereja? Karena gereja pertama kali lahir pada hari Pentakosta di Bukit Sion. Kamu nggak lagi datang, gereja tidak lagi datang ke gunung yang dapat disentuh. Gereja tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi gereja seharusnya hidup di bawah kasih karunia. Kalau kamu hidup di bawah hukum Taurat, atmosfernya begitu mengerikan. Api yang menyala-nyala, kegelapan, kekelaman, angin badai, penghukuman. Tetapi kalau saudara dan saya hidup di bawah kasih karunia, atmosfernya adalah atmosfer surga. Amin. Hidup di bumi sama seperti di surga. Amin. Kamu sudah datang ke Bukit Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat. Kalau kamu hidup di bawah kasih karunia, hidupmu di bumi seperti di surga. Amin. Siapa di sini yang mau hidupnya di bumi seperti di surga? Amin. Jangan lagi datang kepada gunung yang dapat disentuh. Ya. Kamu sudah ada di Bukit Sion. Kamu hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Selanjutnya dikatakan, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Kalau kamu hidup di bawah kasih karunia Tuhan, di sekeliling saudara ada beribu-ribu malaikat. Amin. Amin. Selanjutnya dikatakan, dan kepada jemaat anak-anak sulung. Kepada jemaat anak-anak sulung. Jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga di sini berbicara tentang gereja.
termasuk berbicara tentang LMCC. Amin. Ingat baik-baik, gereja pertama kali lahir di Bukit Sion. Pada waktu Allah memberikan Roh Kudus kepada setiap orang percaya, itu pertama kali gereja lahir. Ingat, Kristus adalah kepala gereja. Saudara dan saya, jemaat adalah tubuhnya. Jadi Kristus juga, Alkitab berkata, Kristus adalah yang sulung, yang pertama dari yang dibangkitkan. Amin. Itu sebabnya gereja disebut jemaat anak-anak sulung. Saudara dan saya adalah jemaat anak-anak sulung. Ada apa dengan jemaat anak-anak sulung? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ini penting sekali. Perhatikan baik-baik. Selanjutnya dikatakan, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Kamu datang ke Bukit Sion. Waktu kamu datang ke Bukit Sion, kamu datang kepada Allah. Artinya apa? Saya punya kabar baik buat saudara. Allah sudah pindahin gunungnya. Allah tidak lagi ada di Gunung Sinai. Allah ada di Bukit Sion. Amin. Dan perhatikan baik-baik, kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Kalau saudara percaya sama Yesus, hidup di bawah kasih karunia Tuhan, saudara dan saya adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Rohmu sudah menjadi sempurna. Kenapa? Karena Roh Kudus ada di dalammu. Di Bukit Sion kita menerima Roh Kudus. Orang percaya menerima Roh Kudus. Itu sebabnya dikatakan rohnya menjadi sempurna. Kenapa? Karena Roh Kudus ada di dalam. Selanjutnya dikatakan, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habil. Jadi dengan kata lain, sesungguhnya ayat ini mau berkata kepada saudara, jangan lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi hidup di bawah kasih karunia. Kalau saudara mau hidup di bawah kasih karunia, yang pertama, hidupmu di bumi seperti di surga. Amin. Amin. Kamu akan bertemu dengan Allah, kamu bertemu dengan Yesus, pengantara perjanjian baru. Ada malaikat di sekeliling saudara, dan saudara menjadi orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Amin. Dan saudara adalah jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Amin. Bilang sama kiri kanan saudara, namamu terdaftar di surga. Yang percaya boleh bilang amin. 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 Jadi ingat baik-baik, saudara dan saya adalah jemaat anak-anak sulung. Ada sesuatu yang menarik tentang jemaat anak-anak sulung. Kenapa saudara disebut jemaat anak-anak sulung? Saudara disebut jemaat anak-anak sulung. Artinya ada berkat anak sulung yang tersedia buat saudara. Itu sebabnya tema khotbah saya malam hari ini adalah berkat anak sulung. Amin. Di Bukit Sion kita menerima Roh Kudus. Pertama kali orang percaya menerima Roh Kudus. Dan Alkitab berkata, Roh Kudus adalah jaminan. Katakan bersama saya, jaminan. Jaminan. Jaminan bagian kita sampai kita menerima semua yang dijanjikan. Seberapa banyak di antara saudara yang mau menerima semua yang Tuhan janjikan dalam hidup? Amin. Tuhan tolong catat dan tunjuk tangan. Yes. Oke, kesempatan yang terakhir. Seberapa banyak di antara saudara yang mau menerima bagian semua bagian yang dijanjikan Tuhan? Seberapa banyak yang percaya bahwa kamu akan menerima semua yang dijanjikan? Amin. Amin. Apa jaminannya kamu menerima semua yang dijanjikan? Kudus. Karena Roh Kudus ada di dalam. Amin. Itu jaminan bagian kita sampai kita menerima seluruhnya. Ada berkat anak sulung buat gereja. Amin. Saudara harus tahu ada berkat anak sulung. Karena sesungguhnya konteks ayat ini, kalau saudara baca jangan seceplos-ceplok ayat, baca secara keseluruhan. Karena sesungguhnya konteksnya adalah berbicara tentang berkat anak sulung. Kalau saudara baca dua ayat sebelumnya tadi, ayat 16 sampai 17. Ibrani pasal 12 ayat 16 ya. 16. 16. Slide berikut. 16 17. Ibrani 12 16 17.
Ya. Kalau kita baca ayat sebelumnya, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring Makanan. Ayat sebelumnya berbicara tentang berkat anak sulung. Berbicara tentang Esau dan Yakub. Betul? Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Jadi ayat sebelumnya berbicara tentang hak kesulungan, berkat anak sulung. Seperti kita ketahui bahwa Ishak mempunyai anak kembar yang bernama siapa? Esau dan Yakub. Karena Esau keluar terlebih dahulu dari kandungan ibunya, itu sebabnya Esau disebut anak sulung. Betul, tetapi kita tahu bahwa Esau menganggap rendah hak kesulungan. Dia jual hak kesulungannya hanya demi sepiring makanan. Ini semua terjadi sebelum Ishak memberkati Yakub. Ini semua terjadi sebelum Ishak memberkati Yakub. Nah, Alkitab menceritakan ketika Ishak sudah menjadi tua dan waktu matanya sudah kabur, dia merasa bahwa sudah saatnya untuk memberkati anaknya yang sulung yang bernama Esau. Dia panggil Esau, kemudian Ishak berkata kepada Esau, aku sudah menjadi tua, aku nggak tahu kapan aku mati. Sekarang ambillah senjatamu, pergilah berburu, kemudian kamu olah daging buruanmu menjadi makanan kesukaanku. Bawa kemari, aku akan makan, kemudian aku akan memberkati kamu. Itu yang dikatakan Ishak kepada Esau, anak sulungnya. Tetapi singkat cerita, saudara dan saya tahu apa yang terjadi selanjutnya. Pada akhirnya siapa yang diberkati dengan berkat anak sulung? Yakub. Pada akhirnya Yakub yang menerima berkat anak sulung. Kejadian pasal 27. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku, anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Ishak berkata kepada Yakub, sesungguhnya bau anakku adalah bau padang yang diberkati Tuhan. Ayat yang ke-28, 29. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Ishak berkata kepada Yakub, sesungguhnya bau anakku seperti bau padang yang diberkati Tuhan. Setelah itu Ishak memberkati Yakub dengan berkat yang terbaik. Seberapa banyak di antara saudara mau menerima berkat yang terbaik? Yes. Yang Tuhan sediakan. Amin. Untuk gerejanya. Amin. Amin. Kemudian Tuhan berkata begini, Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi serta gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Ini berkat yang Ishak katakan kepada Yakub. Ini berkat anak sulung. Ini berkat anak sulung. Kalau saudara perhatikan baik-baik, berkat yang Ishak katakan kepada Yakub adalah berkat yang sama yang Allah pernah katakan kepada Abraham. Jadi berkat ini diturunkan kepada siapa? Kepada cucunya. Amin. Ini berkat yang sangat spesial. Ini berkat yang Tuhan sediakan untuk gereja, jemaat anak sulung. Saudara jemaat anak sulung. Amin. Ini berkat saudara, ini berkat saya. Amin. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Siapa yang memberkati saudara, diberkatilah dia. Amin. Siapa yang mengutuk kamu, terkutuklah ia. Amin. Jangan bilang amin. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, berdoalah untuk mereka yang mengutuk kamu.
sangat berbahaya. Kalau sampai ada orang yang mengutuk saudara, kasihan. Ini sebabnya kita berkata, berdoalah untuk mereka yang mengutuk kamu, menganiaya kamu. Jangan sampai mereka dikutuk, kasihan. Ini berkat saudara, ini berkat saya. Amin. Perhatikan baik-baik. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, tanah-tanah gemuk di bumi, serta gandum, serta anggur berlimpah-limpah. Ya, ini berkat anak sulung. Bangsa-bangsa akan takut kepadamu, suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Ini berkat yang Ishak katakan kepada siapa? Yakub. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub, dan setelah Yakub pergi daripada Ishak, kemudian Esau pulang dari berburu. Dia membawa daging buruannya, kemudian dia olah menjadi makanan kesukaan bapaknya Ishak. Kemudian dia bawa makanan ini kepada bapaknya, dan Esau berkata kepada Ishak, "Bapak, bangunlah, makanlah daging olahan hasil buruanku. Kemudian berkatilah aku." Waktu Ishak mendengar, Ishak berkata, siapakah engkau? Karena Ishak matanya sudah kabur, dia nggak bisa melihat. Siapakah engkau? Esau berkata, "Akulah Esau, anakmu, anak sulungmu." Loh, kalau gitu yang tadi siapa? Akhirnya mereka tahu, mereka berdua telah ditipu oleh siapa? Oleh Yakub. Mereka berdua telah ditipu oleh Yakub. Kemudian akhirnya Yakub berkata, "Aku telah memberkati Yakub. Ishak. Karena aku sudah memberkati, dia tetap diberkati." Kalau Tuhan sudah memberkati saudara, saudara tetap menjadi orang yang diberkati. Amin. 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 Kemudian pada akhirnya Esau menangis, dia meraung, dan dia berkata kepada Ishak, "Bapak, berkatilah aku juga." Apa yang Ishak katakan kepada Esau? Kalau ini yang Ishak katakan kepada Yakub. Kemudian Esau berkata kepada Ishak, "Bapak, berkatilah aku juga." Nah, apa yang dikatakan Ishak kepada Esau? Perhatikan baik-baik. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, "Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha bersungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tangkukku." Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, "Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh. Apabila kamu berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tangkukmu." Apabila engkau berusaha Sungguh-sungguh. Ishak berkata kepada Esau, "Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dari embun, dari langit, dari atas. Tetapi apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, kamu akan mendapatkan." Saudara bisa bedain berkat yang diterima Yakub dengan berkat. Sesungguhnya ini bukan berkat dengan apa yang diterima oleh Esau. Perhatikan baik-baik. Waktu Ishak memberkati Yakub, sesungguhnya Tuhan akan memberikan. Katakan bersama saya, memberikan. Memberikan. Tuhan akan memberikan tanah-tanah gemuk di bumi, embun yang dari langit dari atas, tanah-tanah gemuk di bumi, anggur dan gandum yang berlimpah-limpah. Tuhan akan memberikan. Tapi kepada Esau, apabila engkau berusaha Sungguh-sungguh. Jadi kalau kamu hidup di bawah hukum Taurat, kamu harus mengandalkan kekuatanmu. Tapi kalau kamu mau hidup di bawah kasih karunia Tuhan, Tuhan akan mensuplai. Amin. Seperti tempat ini, saya mendengar kesaksian Pastor Anton, semuanya supply. Amin. Semua disuplai.
Tapi kalau kamu hidup di bawah hukum Taurat, kamu harus berusaha dengan kekuatan. Sungguh-sungguh. Tapi kalau kamu hidup di bawah kasih karunia, Tuhan akan memberikan. Nah, ini bedanya berkat antara Yakub dengan Esau. Esau. Tuhan akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dari atas, tanah gemuk di bumi, gandum serta anggur yang berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah. Amin. Tetapi hidup di bawah hukum Taurat, apa terjadi? Kamu harus berusaha Sungguh-sungguh. Ini bedanya. Amin. Saudara mau pilih yang mana? Berkat Yakub. Kasih karunia Tuhan. Tuhan akan mensumpah. Bahkan Daud berkata, Tuhan memberikan kepada yang dicintainya Amen. pada waktu tidur. Tapi jangan tidur waktu pendeta khotbah. Saya punya kabar baik buat saudara. Sekalipun kamu tidur, kamu adalah orang yang berkati Tuhan. Amin. Amin. Nah, jadi ini semua konteksnya berbicara tentang berkat anak sulung. Berkat anak sulung. Gereja pertama kali lahir di Bukit Sion, waktu Roh Kudus turun atas mereka. Dan waktu Roh Kudus turun atas mereka, gereja lahir. Dan gereja disebut jemaat anak sulung. Apa artinya? Gereja disebut jemaat anak sulung, artinya ada berkat anak sulung yang tersedia buat gereja. Miliki apa yang menjadi milikmu dari pekerjaan sudah Tuhan Yesus selesaikan. Itu sebabnya kita akan membahas anak sulung. Miliki. Kamu harus memiliki. Amin. Amin. Nah, apa berkat anak sulung? Perhatikan baik-baik. Ayat 28, 29. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi serta gandum serta anggur berlimpah-limpah. Nah, saya mau saudara mengerti di sini bukan berbicara tentang embun dari langit, tanah gemuk, gandum, anggur secara fisik. Bukan, ini semua gambaran. Kalau berkat anak sulung berbicara tentang embun, tanah gemuk, anggur berlimpah-limpah secara fisik, maka semua orang Israel bisa memilikinya tanpa harus menjadi anak sulung. Karena semuanya tersedia di sana berlimpah-limpah. Setiap pagi mereka bangun ada embun, ada gandum berlimpah-limpah, ada anggur banyak. Jadi semua orang Israel bisa memiliki tanpa menjadi anak sulung. Jadi saya percaya ini semua bukan berbicara Fisik. embun, gandum, anggur secara fisik. Tapi ini semua gambaran. Ada berkat yang terbaik di balik embun, gandum, anggur. Amin. Apa yang dimaksud dengan embun yang dari langit, dari atas? Tuhan akan memberikan kepadamu embun yang dari langit. Apa maksudnya embun yang dari langit? Biarlah Alkitab yang menerjemahkan Alkitab. Amsal 19 ayat 12. Kemarahan raja adalah seperti raung singa muda, tetapi kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Kemarahan raja seperti raung singa muda. Kemarahan Allah sang raja seperti raung singa muda. Kalau Allah marah, Allah seperti singa muda yang meraung. Saudara akan menemukan dalam perjanjian lama di banyak tempat. Tapi puji Tuhan, saya punya kabar yang baik buat saudara. Allah nggak pernah marah lagi sama saudara. Amin. Amin. Kalau saudara baca Yesaya pasal 53, di situ dikatakan kejadian ini bagiku seperti pada zaman Nuh. Kejadian yang mana? Yesaya 53 berbicara tentang keadaan waktu Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib. Waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, dia tidak berdosa, di dalam dia tidak dosa, dia tidak mengenal dosa. Tapi dia dibuat menjadi dosa karena kita. Dia gantikan posisimu, semua dosamu ditanggungkan di tubuh Yesus. Waktu dia menanggung semua dosamu, dia menjadi dosa. Waktu dia menjadi dosa, Allah memperlakukan dia sebagaimana layaknya orang berdosa. Allah menghukum semua dosamu di tubuhnya Yesus. Tidak ada satupun dosamu yang terlewat. Bagi Tuhan, bagi Allah, keadaan ini sama seperti pada zaman Nuh. Sebagaimana Allah bersumpah pada zaman Nuh, Allah menghukum semua dosa manusia dengan air bah. Setelah Allah menghukum dosa manusia dengan air bah,
Allah menyesal. Allah berjanji, aku tidak akan menghukum bumi lagi dengan air bah. Keadaan ini sama seperti pada zaman dulu. Waktu Allah menghukum semua dosamu di tubuhnya Yesus. Sama seperti pada zaman dulu. Setelah Allah menghukum semua dosamu di tubuh anaknya, Allah bersumpah, aku tidak murka lagi sama kamu. Aku tidak menghardik kamu lagi. Biar gunung beranjak, bukit bergoyang, kasih setiaku tidak pernah beranjak dari mana. Perjanjian damaiku tidak pernah bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Yang percaya boleh bilang amin. Tuhan bersumpah. Jadi sekarang Tuhan nggak marah lagi sama saudara. Apa yang tersisa? Dan kebaikan yang tersisa. Hanya kebaikan yang tersisa. Kemudian dikatakan, tetapi kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Kebaikan Yesus Sang Raja seperti embun yang turun ke atas rumput. Jadi embun di sini berbicara tentang apa? Kebaikan Tuhan. Berkat anak sulung yang pertama. Perhatikan baik. Tuhan akan memberikan berkat anak sulung yang pertama. Slide berikutnya. Jadi berkat anak sulung yang pertama. Tuhan akan memberikan kepadamu embun yang dari langit. Embun berbicara tentang apa? Kebaikan Tuhan. Artinya apa? Buat saudara, buat saya, gereja, jemaat anak sulung, selalu ada kebaikan Tuhan. Amin. Selalu ada kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Selalu ada kebaikan Tuhan dalam setiap tantangan yang kamu hadapi. Selalu ada kebaikan Tuhan dalam setiap masalah yang kamu hadapi. Selalu ada kebaikan Tuhan dalam pergumulan yang kamu hadapi. Selalu ada kebaikan Tuhan dalam perjalanan gereja ini. Selalu. Ini berkat yang paling berharga. Kamu butuh kebaikan Tuhan dalam hidup. Selalu ada kebaikan Tuhan dalam pergaulan anak-anakmu di luar. Selalu ada kebaikan Tuhan buat studi anak-anakmu. Selalu ada kebaikan Tuhan buat karirmu, buat pekerjaanmu di tengah-tengah dunia yang sedang gelap seperti sekarang. Selalu ada kebaikan. Amin. Ini berkat anak sulung. Miliki apa menjadi milik. Amin. Bilang sama kiri kanan saudara, selalu ada kebaikan Tuhan. Selalu ada kebaikan Tuhan. Amin. Kabar baik? Ya, selalu ada kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Selalu. Ini berkat anak sulung, ini berkat gereja. Miliki apa yang menjadi milikmu. Oke, yang kedua, perhatikan baik-baik. Selanjutnya tadi dikatakan, Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi. Tanah-tanah gemuk, terjemahan kata gemuk di sini shemen. Shemen yang artinya olive oil. Minyak zaitun. Olive oil dalam bahasa Ibrani-nya shemen yang artinya olive oil. Oke? Dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Gandum di sini sebagaimana saudara saya ketahui, gandum adalah bahan baku untuk membuat roti. Betul? Ya. Dan anggur adalah bahan dasar, bahan baku untuk membuat wine. Anggur, wine. Nah, perhatikan baik-baik. Minyak urapan, minyak zaitun, olive oil, roti, wine, ketiga benda ini, untuk bisa mendapatkan ketiga benda ini, minyak zaitun, kemudian roti, kemudian wine, anggur, ketiga-tiganya untuk bisa mendapatkan ini, ketiga-tiganya harus melalui proses dihancurkan. Ya. Betul? Ketiga-tiganya harus melalui proses dihancurkan. Untuk bisa mendapatkan minyak zaitun, olive oil. Dari mana saudara bisa mendapatkan minyak zaitun? Dari buah zaitun. Betul? Dari buah zaitun. Untuk bisa mendapatkan minyak dari buah zaitunnya harus dihancurkan. Dihancurkan, di-crush. Di alat yang namanya Penghancur. Gilingan. Getsemani. Saudara pasti sering mendengar Getsemani. Getsemani artinya oil press. Untuk bisa mendapatkan minyak dari buah zaitunnya harus ditaruh di Getsemani. Getsemani, oil press.
waktu buahnya di-press, di-crush, ditekan, maka dari buah yang dihancurkan itu keluar minyak. minyak. Nah, biasanya ada 3 kali proses pemerasan untuk bisa mendapatkan minyak. 3 kali. Perasan yang pertama, jadi buah zaitun ditaruh di Getsemani, oil press, kemudian ditekan yang pertama kali, tekanan yang pertama, minyaknya keluar. Minyak yang keluar pertama kali itu biasanya dipakai untuk penerangan, untuk lampu di bait Allah. Dipakai untuk lampu di bait Allah. Kemudian ampas dari tekanan pertama dikumpulin lagi, di-press lagi. Tekanan yang pertama itu extra virgin olive oil. Kalau pergi ke supermarket pasti ketemu extra virgin olive oil. Itu tekanan yang pertama. Kemudian ampas dari tekanan pertama dikumpulin, kemudian ditekan lagi. Tekanan yang kedua. Tekanan yang kedua, minyak yang dihasilkan biasanya dipakai untuk obat-obatan, medical, untuk menyembuhkan. Kemudian ampasnya dikumpulin lagi, ditekan yang ketiga kali. Waktu minyak keluar, minyak yang keluar dari perasan yang ketiga, ini dipakai untuk kosmetik, untuk membersihkan, untuk sabun. Ada sabun yang terbuat dari olive oil, betul? Yeah. Jadi yang pertama untuk penerangan di bait Allah, yang kedua untuk kesembuhan, obat-obatan, yang ketiga untuk Kosmetik. membersihkan, untuk kosmetik seperti sabun. Nah, semuanya ini berbicara tentang siapa? Berbicara tentang Yesus. Berbicara pekerjaan yang Tuhan Yesus selesaikan. Yesus mengalami tekanan sebanyak 3 kali. Semuanya bermula yang pertama di Taman Getsemani. Yesus ada di dalam kegelapan. Dia gantikan posisi. Dia mengalami pressure, dia mengalami tekanan. Alkitab berkata, dia sangat ketakutan, dia sungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Kenapa bertetesan ke tanah? Kenapa peluh? Kenapa darah? Ingat baik-baik, ada peluh, ada darah. Alkitab berkata, tidak ada penebusan tanpa penumpahan darah. Ya. Darah Yesus tertumpah di sini bercampur peluh, artinya ada penebusan yang dia lakukan. Penebusan apa yang dia lakukan? Kamu harus tahu kebenaran. Kebenaran ini yang memerdekakan kamu. Amen. Ini berkat yang harus kamu miliki. Amin. Perhatikan baik-baik. Peluh campur darah menetes ke tanah. Kenapa menetes ke tanah? Kenapa harus ada peluh? Ingat baik-baik, kembali ke Taman Eden. Waktu manusia jatuh dalam dosa, tanah dikutuk. Tanah dikutuk. Kamu kerja keras, kamu berkeringat. Sekalipun kamu berkeringat, hasilnya semak duri. Tapi puji Tuhan, berkat kutuk di Taman Eden sudah ditebus sama Yesus di Taman Getsemani. Peluh campur darah menetes ke tanah, menebus kamu dari kutuk di Taman Eden. Sehingga hari ini, perhatikan baik-baik, Yesus ada di dalam kegelapan supaya kamu bisa berjalan dalam terang Tuhan. Amin. Kemanapun kamu melangkah, tidak lagi ada tempat yang dikutuk. Ya. Kemanapun kamu melangkah, setiap tempat yang kamu injak akan menjadi tempat yang diberkati. Amin. Tadi kami berbincang-bincang dengan Pastor Anton di kantor. Dulu tempat ini, Pastor Anton berkata, ini adalah death of valley. Banyak orang yang mati waktu zaman penjarahan di sini. Tapi Tuhan menempatkan LMCC di sini. Amin. Menjadi terang, Yes. berkat untuk daerah. Haleluya. Ini berkat gereja. Miliki apa yang menjadi milikmu dari pekerjaan sudah Tuhan Yesus selesai. Amin. Yesus ada di dalam gelap supaya kamu bisa berjalan di dalam terang. Amin. Jadi berkat, jadi terang buat sekeliling. Amin. Perasaan yang kedua, perhatikan baik-baik. Waktu dia dicambuk. Ini perasaan yang kedua. Waktu dicambuk ada luka, ada bilur. Alkitab berkata, ingat perasaan yang kedua dipakai untuk apa? Kesembuhan. Obat-obatan, medical. Yesus mengalami tekanan yang kedua kali. Ada bilur, Alkitab berkata, oleh bilur-bilurnya Kau disembuh. Sembuh. Amin. Amin. Kesembuhan adalah berkat. Amin. Amin. Ini berkat anak sulung. Yang ketiga, Yesus mengalami tekanan yang ketiga di mana? Di atas kayu salib. Mengalir air, mengalir darah.
Untuk apa? Membersihkan kamu. Amin. Darah yang membersihkan kamu, menyucikan kamu satu kali. Selama-lamanya. Amin. Amin. Miliki yang menjadi milikmu. Ini berkat anak sulung. Gandum. Gandum adalah bahan dasar untuk membuat Roti. bagaimana cara kamu membuat roti dari gandum? Bulir gandumnya harus ditumbuk jadi tepung gandum, kemudian dicampur air, diremes-remes, dibanting-banting, ditusuk-tusuk, masuk ke dalam oven. Kemudian keluar roti. Yesus dihancurkan, diremukkan, dihukum oleh api murka Allah supaya hari ini dia bisa menjadi roti hidup buat kamu. Amin. Amin. Anggur, demikian juga dengan anggur. Dari buah anggur dipetik kemudian ditaruh di tempat pemerasan anggur. Saudara tahu, kalau saudara pernah ke Israel, saudara melihat tempat pemerasan anggur. Bagaimana caranya anggur diperas? Diinjak-injak. Mengalir air anggur. Inilah darahku yang ditumpahkan bagi kamu untuk pengampunan Dosa. Jadi tanah gemuk, gandum, anggur berbicara tentang pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Selesaikan. Amin. Apa artinya? Yang kedua, berkat anak sulung. Yang pertama, selalu ada kebaikan Tuhan dalam hidup. Amin. Slide berikutnya, selalu ada kebaikan Tuhan dalam hidup. Harapkan kebaikan Tuhan dalam hidup. Amin. Amin. Dalam seluruh area hidupmu, dalam tantangan apapun yang kamu hadapi, masalah apapun yang kamu hadapi, pergumulan apapun yang kamu hadapi, kamu hanya berkata, Tuhan, saya butuh kebaikan Tuhan. Saya butuh kasih karunia Tuhan. Seperti Paulus berkata, cukuplah kasih karunia bagiku. Paulus mau berkata, Tuhan, saya butuh kasih karuniamu. Itu udah cukup. 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 Kalau kamu sakit, kamu bisa bilang sama Tuhan, Tuhan, saya butuh kasih karuniamu untuk penyakit saya. That's it. Kita cukup. Untuk gereja ini, Tuhan, saya butuh kasih karuniamu Tuhan. Amin. Untuk gereja ini. Itu cukup Tuhan. Itu cukup. Karena waktu Tuhan memberikan kebaikannya, karena waktu Tuhan memberikan kasih karunia, Tuhan memberikan segala-galanya. Amin. Apapun yang kamu butuhkan, segala-galanya. Amin. Yang kedua, selain gandum, tanah gemuk di bumi, shemen, gandum, anggur yang berlimpah-limpah, semuanya berbicara tentang pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Jadi, yang kedua, ada warisan buat saudara buat saya dari semua pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Amin. Miliki apa yang menjadi milikmu. Amin. Bebas dari kutuk, kesembuhan, berkat, protection, miliki apa yang menjadi milikmu. Amin. Amin. Dan yang tiga, kamu akan menjadi tuan atas saudara-saudara. Amin. Kamu tidak menjadi ekor, kamu menjadi kepala. Amin. Bangsa akan sujud kepadamu. Yes. Amin. Suku-suku bangsa akan takluk kepadamu. Amin. Barang siapa yang memberkati kamu, dia akan diberkati. Amin. Barang siapa yang mengutuk kamu, berkati mereka. Amin. Jangan dikutuk, berkati mereka. Amin. Kenapa? Karena dalam hidupmu tidak lagi ada kutuk. Dalam hidupmu hanya berkat. Amin. Karena hanya ada berkat, itu sebabnya kamu tidak bisa mengutuk, kamu hanya bisa Memberkati. Amin. Inilah berkat anak sulung. Ini berkat yang Tuhan janjikan pada hari Pentakosta pertama orang Kristen. Kenapa? Karena waktu Roh Kudus diberikan, Alkitab berkata, kamu adalah jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Namamu terdaftar di surga. Kamu anak sulung. Kalau Alkitab mention saudara, menyebut kamu sebagai anak sulung, artinya ada berkat anak sulung yang Tuhan janjikan. Yes. Tuhan berikan Roh Kudus sama saudara. Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita menerima seluruhnya. Ya. Terima seluruhnya ini. Terima kebaikan Tuhan. Kita butuh kebaikan Tuhan. Amin. Terima semua warisan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Buat saudara, buat saya. Ya. Dan ingat baik-baik, kamu tidak menjadi ekor, kamu menjadi kepala, kamu menjadi tuan bukan hamba. Amin. Barang siapa memberkati kamu,
dia diberkati. Ya. Amin. Barang siapa yang mengutuk kamu, doakan supaya dia jangan Diberkati. sampai dikutuk. Diberkatilah kamu. Amen. Boleh diberkati. Siap menerima berkat anak sulung. Amin. Siap menerima berkat anak sulung. Amin. Amin. Berikan kemuliaan untuk dia bagi nama Tuhan. Haleluya. Betapa kami bersyukur Tuhan